Baik, halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Iputu Dharma Raja Yogi Suara, atau bisa juga dipanggil dengan Yogi. Pada kesempatan kali ini, di sesi paralel ini, saya ingin berbicara, atau mungkin lebih tepatnya berbagi dengan teman-teman mengenai suatu subjek dalam public speaking yang membuat saya sangat tertarik. Mungkin sebelumnya saya ingin tahu nih, apakah teman-teman di sini pernah atau sering merasa gugup ketika mulai berbicara di depan umum? Boleh dijawab pakai reaction atau di chat? Selalu ya. Nah, ya, gimana yang lain? Pernah ya? Kadang-kadang ya, pernah. Oke, sering ya. Nah, teman-teman, saya sebenarnya juga termasuk tipe orang yang sering merasa gugup atau takut saat berbicara di depan umum. Malah keseringan. Seperti contoh ketika saya sedang memperkenalkan diri, ketika saya sudah mulai berbicara, tiba-tiba saat di tengah-tengah pembicaraan saya, tiba-tiba otak saya jadi blank. Saya lupa lagi apa sih yang saya sampaikan kepada para audiens. Nah, itulah kenapa pada sesi paralel ini saya ingin berbagi dengan teman-teman mengenai 6 tips cara mengatasi rasa takut saat berbicara di depan umum. Next slide, please. Boleh, slide selanjutnya. Nah, ketakutan ketika berbicara di depan umum atau secara medis bisa disebut sebagai glossophobia mengacu pada ketakutan yang kuat untuk berbicara di depan umum. Ini merupakan jenis fobia spesifik, gangguan kecemasan yang ditandai dengan ketakutan yang terus-menerus dan berlebihan terhadap suatu objek atau situasi. Nah, fobia ini merupakan jenis fobia yang sangat umum terjadi, bahkan di seluruh dunia, karena menurut sebuah penelitian dari Amerika, sekitar 75% dari populasi dunia menderita fobia sosial ini, atau gangguan kecemasan sosial, sampai batas tertentu. Dan menurut beberapa survei, ketakutan berbicara di depan umum bahkan lebih besar daripada ketakutan akan kematian. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin teman-teman untuk menyaksikan sebuah klip video terlebih dahulu. Boleh? Next slide, videonya tampilkan. Ladies and gentlemen, director and producer Michael Bay. Good afternoon, Michael. How is everyone today? My job as a director is I get to dream for a living. Michael, you know, you're known for such unbelievable action. What inspires you? How do you come up with these unbelievable ideas? I create visual worlds that are so beyond everyone's normal life experiences. And Hollywood is a place that creates a viewer escape. And what I try to do is, as a director, I try to... the type is all off, sorry, but I'll just wing this. Tell us what you think. Yeah, we'll wing it right now. I try to take people on an emotional ride, and The Curve? How do you think it's going to impact how viewers experience your movies? excuse me, I'm sorry. Okay. Ladies and gentlemen, let's thank Michael Bay for joining us. Nah, teman-teman, yang tadi teman-teman saksikan itu adalah cuplikan dari Michael Bay, seorang direktur film yang sudah menghasilkan banyak film yang menerima banyak penghargaan. Nah, Michael Bay di sini diminta untuk berbicara dalam sebuah event yang diadakan oleh Samsung. Nah, yang tadi teman-teman saksikan ini merupakan beberapa indikasi dari ketakutan ketika berbicara di depan umum. Kita bisa melihatnya dari awal ketika Michael Bay masuk ke atas panggung dan melakukan beberapa gerakan yang tidak perlu, dan juga kita juga bisa melihat penyampaian dari pesannya ini, penyampaian dari Michael Bay sendiri yang tidak terlalu terarah, dan mungkin kita juga bisa menyimpulkan bahwa Michael Bay di atas panggung tadi dia merasa gugup. Nah, next slide, please.
Oke. Uh, Gentlemen, director and producer. Nah, kenapa ketakutan-ketakutan tersebut bisa terjadi? Sebenarnya ada dua komponen utama kenapa seorang bisa merasa takut saat berbicara di depan umum. Komponen yang pertama yaitu personality. Mungkin teman-teman bisa menemukan banyak orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu suka untuk berbicara di depan umum atau bahkan berinteraksi dengan orang lain. Dan ini bisa dimaklumi karena ini bisa juga dibuktikan secara medis. Nah, komponen kedua, mengapa banyak orang takut berbicara di depan umum adalah karena ketidakpastian. Ada banyak hal yang menyebabkan orang tidak yakin ketika berbicara di depan umum. Mungkin mereka tidak yakin tentang bagaimana ide-ide mereka akan sampai pada pemahaman para penonton, bagaimana mereka akan dinilai atau kesan yang akan mereka berikan kepada para audiensnya. Padahal kuncinya saat kita berbicara di depan umum adalah kita tidak perlu fokus pada hal-hal seperti itu Tapi kita harusnya lebih baik fokus pada kesempatan yang ada. Kita berdiri atau tampil di depan hadirin dan berbicara tentang sesuatu yang kita pedulikan. Nah, next slide. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya merupakan tipe orang yang terlalu sering khawatir ketika berbicara di depan umum. Dan maka dari itu, saya ingin berbagi dengan teman-teman mengenai 6 tips untuk dapat mengatasi ketakutan ketika berbicara di depan umum. Sebenarnya ketika saya menyusun materi ini, saya menemukan lebih dari 6 tips untuk mengatasi rasa takut saat berbicara di depan umum. Namun ketika saya lebih mendalami lagi, saya mempelajari lagi apa yang sudah saya pelajari di kelas public speaking dan mencoba tips-tips dari internet tersebut, saya menemukan bahwa ke-6 tips ini merupakan tips yang paling efektif untuk mengatasi ketakutan itu. Nah, tips yang pertama, next slide. Nah, tips yang pertama yaitu sebelum teman-teman ingin berbicara di depan banyak orang, teman-teman harus menyusun topik pembicaraan teman-teman terlebih dahulu. Yang pertama, tentu saja kita harus memahami apa sih yang kita mau bicarakan kepada para penonton. Semakin baik kita memahami apa yang ingin kita bicarakan, dan semakin kita peduli dengan topik tersebut, maka semakin kecil kemungkinan kita membuat kesalahan atau keluar jalur. Dan meskipun teman-teman sedikit membuat kesalahan, teman-teman bisa dengan cepat otomatis menyadari kesalahan tersebut dan berusaha untuk kembali lagi ke jalur dari apa yang teman-teman ingin bicarakan. Nah, setelah teman-teman benar-benar memahami topik yang ingin teman-teman sampaikan, hal yang selanjutnya teman-teman lakukan yaitu merencanakan dengan cermat informasi yang teman-teman ingin sajikan. Maksud saya itu teman-teman menyusun dulu pembicaraan yang ingin teman-teman sampaikan kepada para audiens. Seperti PowerPoint yang saya tunjukkan sekarang ini, saya menyusunnya dengan judul pembukaan, outline, isi, dan penutup. Itu patokan saya saat membuat sebuah PowerPoint. Dan juga semakin kita terorganisir, maka kita semakin tidak gugup saat kita berbicara di depan banyak orang. Nah, tips yang kedua, next slide please. Nah, tips yang kedua, setelah teman-teman sudah memahami dan menyusun apa yang teman-teman mau bicarakan kepada para audiens, hal yang teman-teman lakukan itu latihan. Mungkin teman-teman sangat familiar, atau teman-teman juga mendengar tadi yang disampaikan sama pembicara utama, yaitu sebuah quotes yang mengatakan practice makes perfect. Nah, setelah teman-teman sudah menyusun apa yang topik yang teman-teman ingin bicarakan, teman-teman harus melatih presentasi atau penampilan secara lengkap selama beberapa kali. Namun latihan yang saya maksud di sini bukan hanya sekedar pengulangan, tapi teman-teman juga harus bisa menemukan kesalahan teman-teman ketika berbicara dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, hal yang teman-teman bisa lakukan itu dengan berlatih di hadapan teman atau keluarga dan meminta feedback dari mereka, sehingga teman-teman tahu betul apa kesalahan teman-teman ketika menyampaikan materi yang ingin teman-teman sampaikan dan berusaha untuk memperbaikinya.
Atau teman-teman juga bisa membuat sebuah video presentasi atau penampilan sehingga teman-teman dapat menontonnya kembali dan melihat kesalahan yang teman-teman lakukan sehingga teman-teman dan dapat memperbaikinya. Nah, tips yang ketiga, next slide, itu teman-teman bisa memvisualisasikan kesuksesan teman-teman. Mungkin ini agak terdengar konyol, namun jika teman-teman membayangkan presentasi teman-teman untuk penampilan, teman-teman berjalan dengan baik, maka hal tersebut dapat membantu teman-teman untuk membangun kepercayaan diri. Nah, karena pikiran yang positif dapat membantu mengurangi beberapa hal negatif tentang kinerja sosial kita dan mengurangi rasa kecemasan kita saat kita tampil di depan banyak orang. Tips selanjutnya, next slide please. Nah, setelah teman-teman sudah mempersiapkan materi, latihan, sudah membayangkan gimana presentasi teman-teman, hal yang bisa teman-teman lakukannya itu melakukan latihan pernapasan. Mungkin kalau teman-teman lihat video yang saya tampilkan tadi, Michael Bay, kita bisa dapat simpulkan bahwa dia merasa gugup. Nah, makanya sangat penting bagi seorang pembicara untuk merasa rileks terlebih dahulu sebelum dia berbicara. Ada banyak cara untuk membuat tubuh kita merasa rileks, namun cara yang paling umum yaitu dengan latihan pernapasan atau meditasi. Cara ini sangatlah mudah. Teman-teman hanya perlu menarik napas, menahannya sebentar, lalu mengeluarkannya kembali. Jika teman-teman melakukan hal ini berkali-kali, maka tubuh teman-teman otomatis merasa rileks. Nah, jika teman-teman merasa rileks sebelum berbicara, maka teman-teman akan lebih fokus pada materi yang akan teman-teman sampaikan pada para audiens. Nah, tips selanjutnya, next slide. Nah, tips selanjutnya yang harus teman-teman perhatikan adalah kontak mata. Nah, kontak mata dari antara pembicara dengan audiens merupakan salah satu penyebab kenapa banyak orang tidak terlalu suka untuk berbicara di depan umum. Nah, karena mereka merasa bahwa mereka sedang dijudge atau dinilai oleh banyak orang, dan mereka menjadi pusat perhatian dari banyak orang, sehingga mereka tuh merasa seperti mangsa yang sudah dikepung oleh kumpulan predator dan menunggu untuk dimangsa. Nah, hal yang teman-teman bisa lakukan untuk mengatasi perasaan itu adalah dengan fokus pada alis atau dahi ketika teman-teman berbicara di atas panggung. Dengan melakukan hal ini, teman-teman tidak perlu untuk fokus pada mata para penonton satu persatu, dan para penonton juga merasa bahwa teman-teman itu benar-benar berkomunikasi dengan mereka. Nah, secara lain, itu ketika kita berada di dalam sebuah webinar seperti ini, teman-teman bisa fokus kepada web kamera, sehingga teman-teman tidak perlu fokus kepada kumpulan mata di layar yang sedang memperhatikan teman-teman. Nah, tips selanjutnya, yaitu setelah teman-teman sudah mempersiapkan topik, sudah latihan, sudah membayangkan presentasi teman-teman, sudah punya intinya teman-teman sudah mempersiapkan semuanya, namun saat giliran teman-teman mau berbicara, teman-teman masih merasa gugup, satu hal yang teman-teman bisa lakukan itu dengan menghadapi ketakutan itu. Karena menurut saya, ketakutan itu bisa diibaratkan seperti angin kencang yang menghampiri. Jika teman-teman lari dari angin kencang tersebut, maka angin tersebut akan terus mengejar teman-teman. Nah, namun jika teman-teman berani menghadapi angin kencang tersebut, maka angin kencang tersebut akan berubah menjadi angin lalu. Nah, seperti itu teman-teman juga harus mengerti bahwa ketika kita berbicara di depan umum, itu merupakan sebuah kesempatan yang sangat baik untuk diambil oleh teman-teman. Teman-teman bisa berbagi ide, bisa menyampaikan sesuatu yang teman-teman pedulikan kepada banyak orang, atau mungkin teman-teman juga bisa berkomunikasi dan kenal dengan banyak orang. Nah, sekian 6 tips dari saya. Sebelum kita melanjutkan ke sesi Q&A selanjutnya, saya ingin membacakan sebuah quotes terlebih dahulu. Next slide, please. Nah, quotes-nya dari
yang saya bacakan ini adalah quotes dari Judy Blume, seorang penulis perempuan dari Amerika. Dia berkata bahwa masing-masing dari kita harus menghadapi ketakutan kita sendiri. Kita harus berhadapan dengan ketakutan itu. Bagaimana kita menangani ketakutan kita akan menentukan kemana kita pergi dalam sisa hidup kita. Untuk mengalami sebuah petualangan atau dibatasi oleh rasa takut itu. Nah, sekian pemaparan dari saya. Apakah teman-teman memiliki pertanyaan? Next slide, please. Mungkin saya saja yang bertanya ya. Oh iya, baik. Dari saya, gimana sih caranya biar kita tuh bisa apa ya, membuat suasana yang lebih cair kayak gitu, biar sama audiens itu terasa lebih dekat kayak gitu. Oh, ya. Nah, itulah mengapa teman-teman. Oke, saya mau mencoba menjawab dulu ya. Sebagai seorang pembicara, kita juga selain kita harus fokus kepada materi, kita juga harus fokus kepada para audiens kita. Itulah kenapa kita ketika kita berbicara di depan umum, sebenarnya kita seharusnya kita berinteraksi dengan para audiens. Mungkin bagaimana cara kita berinteraksi dengan audiens? Mungkin kita bisa melempar pertanyaan kepada audiens, tapi pertanyaan itu bukan pertanyaan yang harus langsung dijawab gitu. Mungkin pertanyaan yang apa istilahnya? Pertanyaan yang tidak perlu dijawab, atau mungkin juga bisa kita langsung bertanya sesuatu pertanyaan yang harus dijawab oleh para audiens terlebih dahulu. Nah, selain kita melemparkan pertanyaan kembali kepada para audiens, kita juga bisa dengan melemparkan beberapa jokes atau candaan kepada teman-teman. Nah, teman-teman, jika teman-teman perhatikan bahwa para stand up comedian itu dia lancar kan kalau saat dia berkomunikasi dengan di depan banyak orang. Itu pekerjaan mereka. Mereka berbicara, melemparkan joke kepada. Nah, itu tadi pertanyaan tadi ya. Nah, kalau joke para stand up comedian itu mereka walaupun mereka berdiri sendiri melemparkan joke kepada teman-teman mereka, tapi kita bisa melihat mereka itu percaya diri. Nah, itulah, dan mereka berinteraksi dengan para penonton. Dan menurut saya itu merupakan sebuah contoh yang patut ditiru. Kita bisa melihat bagaimana para stand up comedian berbicara dan berinteraksi dengan para audiensnya. Mungkin segitu yang bisa saya jawab. Apakah terjawab pertanyaannya, Bu Kenita? Bisa terjawab. Oke. Apa sudah tidak ada pertanyaan lagi ya? Meskipun saya rasa saya masih ada waktu lebih dari 1 menit. Betul, Bu? Ini Bu moderator? Ya, betul. Ada waktu 1,5 menit lagi. Ya, baiklah. Jika memang tidak ada teman-teman yang ingin bertanya kembali, saya cukupkan saja sesi paralel saya pada pada hari ini. Terima kasih pada sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih.